Baik, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah, salawat beserta salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Direktur RSAP FKH WSK, Dr. Hewan Budianto Panjaitan MSI. Yang saya hormati di sini ada Wakil Direktur Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syafala, Wakil RSAP Dr. Hewan Rumi Sahara. Kemudian yang saya hormati juga Dr. Murdita ini yang sudah meluangkan waktu. Yang saya hormati juga ada Dok Rian selaku dokter jaga. Kemudian yang saya hormati Dok Rina serta Saudara Akhyar, dan yang saya banggakan narasumber kita Dr. Hewan Balkis Al-Rashid Syoto nih. Ya, selamat malam ini Dok ya. Nah, Malam, Dok. Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya Dok ya. Amin, amin. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, jadi pada malam ini rencananya saya akan mengadakan sedikit benchmarking ya, ataupun sharing tentang penerapan digitalisasi yang sedang dilakukan oleh RSH Jabar ini Dok. Nah, untuk memperlancar acara kita ini malam ini, saya mohon arahan sedikit dari Direktur Rumah Sakit, yaitu Dr. Hewan Budianto Panjaitan MSI kepada Bapak. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Ya baik, terima kasih Dr. Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesehatan. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang saya hormati Dr. Balkis, yang mudah-mudahan sehat selalu, bisa menjadi narasumber pada hari ini. Saya hormati juga Dr. Nanda, Dr. Mudita, Dr. Rian, Dr. Maurina, ya, siapa lagi? Adyar ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu berkomunikasi dan menjalin silaturahmi. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Dr. Balkis sudah bersedia hadir di sini, walaupun melalui Zoom, tapi tidak ada masalah karena kita bisa video call langsung dan ya real time lah ibaratnya gitu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan untuk manajemen di rumah sakit hewan, khususnya rumah sakit hewan di Universitas Syah Kuala gitu ya. Ya sedikit saya informasikan untuk ya mungkin di sistemnya ya, sistem keuangan atau sistem penjualan mungkin bisalah nanti diinformasikan untuk di-sharing ke kami ini di rumah sakit hewan, apakah ada sistem keuangan atau manajemen atau rekap data yang lebih mudah gitu ya, lebih mudah, sederhana, akurat gitu ya, sehingga setiap minggu atau setiap bulan bisa kita rekap dengan baik tanpa ada kendala atau halangan yang membuat kita kesulitan ketika kita akan melaporkan keuangan gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alangkah baiknya langsung kita nanti bisa mendengarkan langsung dari arahan Dr. Balkis. Saya kembalikan ke Dr. Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok Budi selaku Direktur Rumah Sakit Hewan FKH WSK yang telah memberikan sedikit gambaran tentang rumah sakit kita, bagaimana sistem administrasinya sekarang ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilahkan ini untuk Dok Balkis selaku narasumber kita dari Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Saya paham Dok Balkis sudah sangat berpengalaman ini dengan keilmuannya, dan kami ingin mendapatkan nih banyak informasi nih Dok, karena harapan kita ke depan nantinya RSAP FKWSK juga bisa menerapkan sistem yang lebih digital, layaknya revolusi industri
4.0 ini kan semuanya berbasis literasi digital. Jadi harapan kami Dok Balkis bisa memberikan gambaran ini. Jadi karena kan kami ini di ujung Sumatera, jadi Dok Balkis di pusat kota nih, kami perlu nih arahan dan saran-sarannya nih Dok. Ya. Oke, baik, untuk Dok Balkis, tempat dan waktu melalui platform Zoom ini saya persilahkan. Baik, terima kasih dok sebelumnya. Dan mohon maaf sekali ya semua dokter-dokter saya ini tadi laptopnya gangguan. Terus kedua ini jadi saya nggak pakai tema, nggak apa-apa ya, punten ya. Dan saya nggak nyiapin PPT, mungkin cuma sekedar sharing aja ya. Nah, yang pertama di rumah sakit hewan itu kalau sejalannya itu dia itu dibuka dari 2014. Nah, mungkin langsung ke sistem di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu dok, pertama itu kita tuh sekarang itu sedang proses di surveillance ISO. Surveillance ISO itu dia itu kan kita tahu awalnya itu kan ada ISO. Nah ISO itu selanjutnya itu di tahun depan tuh ada surveillance ISO-nya. Surveillance ISO itu yang dilihat bagaimana sih konsistensi si pelayanan rumah sakit itu dari pertama dari rekap mediknya, dari medik veterinernya, dari pelayanan lainnya, begitupun tingkat keberhasilannya. Nah, yang pertama itu yang dilihat itu biasanya itu dari tingkat pelayanan atau pengaduan masyarakatnya. Nah, kita itu memang sistem itu kan harus bagus, tapi terkadang kalau misalnya sekarang yang dari kan sekarang tuh namanya media online itu kan cepet banget ya. Nah, kita tuh bisa memperkecil yang dimana tuh kayak berita-berita negatif atau komen-komen negatif dan tidak kepuasan klien itu tuh harus kita benar-benar perkecil banget. Nah, nanti sistem apapun bagusnya, kadang itu jadi nggak jalan karena TM-nya nggak datang. Nah, kalau di rumah sakit itu kita tuh udah pakai sistem digitalisasinya itu dengan pakai software dong. Ada namanya tuh softwarenya itu saya belum bisa sebutkan karena launchingnya kan tadi izin dari direktur saya itu bulan depan. Cuman saya sempat tanya sama yang orang yang buat softwarenya itu. Nah, untuk harganya dulu mungkin ya, biar nanti mungkin bisa cepat juga atau gimana. Nah, itu tuh harganya itu di 8,5 juta. Kemungkinan saya juga kan di kredit membuat seperti itu. Nah, lalu pertama itu nanti tuh jadi ada di salah satu software itu tuh ada dari front office ke poli sama ke back office atau ke front office itu dia nyatu semua sampai ke rawat inap, laboratorium semua tuh masuk di satu lane di situ semua. Nah itu tuh yang dimana tuh kita tinggal klik tombol aja misalnya dari front office itu nanti tuh datang klien, dia hanya minta KTP dan ditanyakan sama dianya udah pernah datang ke sini atau belum. Kalau udah nanti kan ada kartunya, kartu administrasi atau kartu yang pernah ke rumah sakit. Nanti dari front office itu dia masukkan data semua. Nanti di data itu tuh nanti langsung diinput, nanti diklik misalnya bagian dokter, misalnya saya dokter Bakis di poli 1 misalnya, nanti saya tuh di situ diklik lagi di software itu tuh, nanti saya klik di situ langsung masuk data pasiennya, rekap mediknya semua tuh ada di situ. Nanti di situ saya mulai pemeriksaan, saya mulai semua, saya anamnesa, di atasnya temuan klinis semua saya tulis di situ. Setelah itu nanti saya itu pas pemeriksaan itu saya apply. Nah tapi saya tuh nggak punya tuh mau kemana misalnya. Misalnya si hewan itu butuh hematologi atau kimia darah. Nah, saya tuh nanti disitu diaplikan ke bagian laboratorium dari si aplikasi itu tuh dari software itunya. Nah, dari laboratorium itu dia langsung periksa datang ke poli untuk ngambil darahnya. Misalnya, setelah hasilnya keluar nanti dia input lagi sama dia, nanti dimasukkan lagi sama dia, langsung dikirim lagi ke saya ke poli 1 pakai sistem itu juga. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya dari semuanya itu udah beres, udah bagus semua, udah tinggal pengobatan semua kita tulis dari dokternya menggunakan tablet atau komputer, nah nanti kita baru di-accept lagi ke FO ke depan. Nah jadi data itu kami itu semua itu serentak semua sama, cuman misalnya saya dokter, saya itu tidak bisa masuk atau mengedit hasil dari pihak lab yang nge-apply ke poli gitu. Jadi kita tuh ada per kubik-kubiknya lagi. Nah misalnya saya perlu operasi nih, nah nanti itu operasi itu misalnya saya fraktur contohnya. Fraktur itu kan ada X-ray dari sebelum, sesudah, sama 3 minggu atau 2 minggu sebelumnya atau terus. Nah itu nanti yang upload dari si data-datanya itu, kalau bagian labnya itu bukan saya, bukan dari dokter poli, tapi dari laboratoriumnya gitu. Nah terus itu semua itu nah kalau sorry saya potong, mungkin saya mau loncat punten ya.
Nah, kalau misalnya dia rawat inap, kalau dia rawat inap itu nanti itu kita nge-apply juga ke bagian rawat inap. Misalnya saya mau jadi infeksius, berarti saya masukin misalnya ke ruangan infeksius 2. Nanti itu saya apply data itu tuh ke ruangan infeksius 2. Nanti itu di infeksius 2 itu ada penanggung jawabnya lagi. Ada kepala paramedik di infeksius 2 misalnya. Nah, nanti itu yang melapor ke saya itu tetap paramedik saya. Cuma nanti yang input semua data, yang misalnya pagi nih, dia pupnya gimana, makannya gimana, infusannya tengah malam gimana sih, apakah nanti misalnya dia pneumonia misalnya, pneumonia itu nanti gimana sih dia di saat nafasnya itu, di saat malam, di saat kena dingin atau alergi atau gimana. Nanti dia tuh ada dekamedik dia. Nah, itu saya itu ada lagi satu web lagi atau satu user ID lagi, saya tuh masuk ke sana untuk saya ngeliat di situ. Oh, ini tuh kayak gini satu pasien rawat inapnya. Nah, berarti itu saya tuh visit di jam 8 sampai di jam 3 sore biasanya kalau dokter itu. Nah, itu di situ saya waktu komunikasi lagi dengan paramediknya, gimana-gimananya. Nah, setelah itu baru setelah beres semua, nanti saya misalnya dia pulang atau mati, nanti saya lapor ke depan, ke bagian rekamedik dan FO. Nah, dari FO itulah nanti mungkin masalah bayaran dan lain-lain itu ada lagi sistematisnya yang lain. Nah, namun biasanya itu kan di rumah sakit juga ada juga namanya layanan pengaduan sama layanan booking. Nah, itu nanti tuh biasanya tuh masuk aja ke aplikasi kita, ke ID kita. Oh, ada layanan booking nih dari si klien ini atas nama ini di jam segini, mungkin sama dokter Balkis. Nah, itu tuh saya tuh harus bisa nge-maintenance waktu saya, misalnya ada bagian operasi ini saya nih, misalnya operasi itu 3 jam. Berarti kalau ada pasien datangnya 10, saya tuh jangan dulu operasi. Karena memang layanan booking ini tuh layanan yang lagi kita tuh naikkan gitu. Jadi kita tuh nggak boleh sampai dia booking tapi datang tapi dia nunggu. Nah, lalu setelah itu juga ada namanya tuh program Moyan gitu tuh, Moyan Veteriner itu tuh programnya direktur kami. Nah, dia itu pakai ambulan keliling, pakai ambulan, di dalam ambulannya itu udah ada X-ray semua. Itu juga ada digitalisasi juga sama, cuman itu beda lagi konsepnya. Dan mungkin itu diterapkan nanti mulai awal Desember. Sebetulnya yang buat rumit dari digital atau layanan yang digitalisasi ini kadang-kadang susahnya kalau lagi sinyalnya jelek. Kalau nggak beradu biasanya. Misalnya saya mau input poli sebelah tuh mau input kadang-kadang menyangkut, jadi itu belum 100% juga di kami. Jadi terkadang ada yang memang kalau lagi ada sesuatu hal yang kredit kita tetap pakai tulis tangan, pakai paper juga. Cuman memang kita itu di rumah sakit itu udah ditekankan untuk sama Pak Gubernur juga kemarin saya juga emang kita harus digitalisasi itu awal bulan Desember. Jadi memang ya agak kesulitan juga sih, apalagi masalah kita kan kadang dokter ya susah kalau ngetik cepat kayak orang administrasi dong. Jadi itu satu pasien itu malah jadi makin lama, belum lagi namanya anamnesa itu kan kita harus benar-benar nulis temuan klinis itu dengan kita meriksa dan nulis temuan klinis, belum lagi input kesana kesini, itu kan perlu waktu. Sedangkan pasien banyak, padahal kami itu di rumah sakit hewan itu dokter yang stay polinya itu dan operasi itu 11 dokter. Tapi tetap aja sih masih kayak kalau kata orang sana pabeliut lah mungkin masih terlalu jadi crowded gitu. Jadi antrian malah makin panjang. Dan sedangkan itu kan rata-rata tuh rumah sakit itu rujukan dari klinik, rujukan dari puskesmas, rujukan yang emang udah kondisinya itu bukannya hanya cuma datang vaksin, jadi emang agak kesulitan kita juga untuk itu. Begitu. Mungkin apalagi ya, kalau sistem keuangan itu kami itu dokter itu hanya kalau saya sebagai dokter ya mungkin kan kalau keuangan ada bagian keuangan administrasinya di rumah sakit itu. Kalau untuk keuangan itu kami hanya di situ menjelaskan misalnya dia hanya pemeriksaan fisik atau dengan hematologi saya tinggal tulis aja hematologi pemeriksaan fisik atau enggak dia rawat inap itu ada metabolik ada pasca operasi ada dan lain-lainnya nanti itu saya bisa bagikan lagi oh ini tinggal contreng yang mana saya di situ misalnya dia rawat inap saya tuh tinggal contreng di situ, misalnya dianya metabolik per harinya, terus nanti obatnya apa aja, obat tambahannya tinggal dicontreng, terus nanti saya input juga ke rawat inap. Jadi dokter penanggung jawab rawat inap itu udah stay. Jadi kadang tuh sudah ada underpadnya, sudah ada semuanya. Jadi saya tinggal masuk itu bawa infusan dan kucing udah enak kucingnya gitu. Jadi semua itu harus sudah disiapin semua. Jadi memang setiap ruangan itu ada tablet, kalau nggak ada si komputernya. Memang itu juga kita di rumah sakit belum semua karena memang belum opening 100%, cuman udah OTW ke sana semua sih. Gitu dong. Apalagi untuk
Berarti memang ini RSAP Jabar sudah mendekati seperti sistem digitalisasi rumah sakit manusia gitu dok ya, pakai SIM RS dok ya. Jadi Ya, di setiap ruangan itu memang sudah terkoneksi, jadi semua bisa mengakses. Kemudian nanti sampai invoice-nya mungkin akan keluar juga gitu dok ya. ya. Ya, nah jadi dok kalau misalnya dokter mungkin ada gambaran gitu. Nama aplikasinya apa ya dok ya? Kok kalau Nah, itu tuh nggak bisa bilang, soalnya gini, itu tuh kan software orang yang, jadi orang IT, dia ngebuatin kayak gitu dok. Jadi kalau mau nanti oh, dia buat sesuai dengan kebutuhan. oh Dan itu baik. juga itu emang lama sih dok. Jadi emang bukan aplikasi kayak yang bisa di download kayak gitu, dia membuat software kayak mungkin apa ya, LAN kalau nggak salah kayak gitu gitulah dok. Jadi aku kurang ngerti juga kalau masalah itu, cuman emang dia itu emang ada orang IT-nya juga. Terus kalau untuk laboratorium itu menurut saya itu yang paling bagus di rumah sakit itu yang laboratorium. Jadi dia juga punya aplikasi sendiri untuk kalibrasi. Karena kan terkadang kayak kimia darah yang abaksis itu kadang-kadang itu tuh si kreatinin sama si bunda itu kadang-kadang naik gitu dua-duanya kalau nggak dikalibrasi 3 bulan 2 bulan itu abaksis tuh. Nah itu tuh dia ada datanya juga dok, ada data-data gimana tuh ada. Jadi emang mereka tuh spesifikasi banget sih dok, sesuai kebutuhan. Mungkin nanti kalau mau dikasih kontaknya, dia itu kalau nggak salah tuh alumni ITB dok yang buatnya. Oke, berarti memang ada apa? Memang ada expertnya sendiri gitu dok ya. Jadi nanti sistemnya itu bisa dirakit sesuai dengan permintaan dan kebutuhan di rumah sakit kita gitu dok ya. Dan Iya, mungkin kalau di rumah sakit itu kalau salah ada anggarannya gitu loh dok, aku nggak ngerti sih kalau itu. iya. Mereka menganggarkan itu ada kayak mereka itu buka gitulah pokoknya. Jadi memang panjang sedok karena juga rumah sakit itu udah setahun yang lalu kalau nggak salah buat itu baru mulai selesai itu sekarang ini. Ya, ya, baik, Dok. Jadi memang rencana kita di RSAP FKWSK, rencana Pak Direktur juga dan tim untuk tahap awal memang yang akan kita digitalisasi data itu arahnya ke rekam medik dulu, Dok. Nah, jadi Mereka itu. ya ke arah rekam medik dan pendaftaran. Nah, itu untuk memudahkan nantinya bagian administrasi dalam menginput data, kemudian dokternya pun pada saat ada pasien yang berulang datang tidak capek-capek lagi dok nyari apa kertas ya, kertas ambulator dan Ya, sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya usaha kita dalam hal menjaga alam juga ya, sebagai agen perubahan dalam paperless dok ya. Nah, oke, mungkin dari dokter lain ataupun staf dari rumah sakit ada yang ingin didiskusikan ini terkait kegiatannya di lingkungan RSAP kepada Dok Balkis, bagaimana penerapan digitalisasi ataupun pemilihan ruang dan sebagainya gitu dok. Dipersilahkan dok untuk satu atau dua pertanyaan karena kita pun ini waktunya uh, tidak terlalu panjang. Jadi saya persilahkan mungkin ada yang ingin di sharing dengan Dok Balkis. punten dok, aku tambahin lagi sedikit lagi. Kalau Ya, rumah siap sakit siap. itu dia nge-input ke yang digitalisasi itu, mereka itu buat dulu di kayak Word kalau nggak salah. Jadi Hmm. mereka tuh buat dulu di Word tiap bulan, tiap tahun dengan nama dari A sampai Z. Jadi nanti saat nanti sistemnya udah nyampe itu, dia tinggal nge-input masukinnya gitu tuh pakai sama orang itunya juga. Nah itu dulu sempet itu sampai berapa bulan tuh kita capek untuk ngurusin itu. Jadi yang dari kertas itu semua dibukain lagi semua dari 2014 Hmm. sampai dimasukin semua. Jadi nanti karena kan itu banyak pasti kan dok. Kalau misalnya dipersiapkan dari sekarang nanti ngehambat juga ke yang lainnya gitu. Oke. Iya, iya, iya. Berarti memang dok pada saat aplikasi itu sudah terpasang, jadi kita tidak perlu memulai dari pasien yang baru gitu ya. Jadi ambulator lama kita inputkan saja gitu dok ya. Jadi pada Beres saat ya dok. nah, pada saat si klien itu kembali lagi, nanti datanya sudah terekap dengan baik di aplikasi tersebut gitu dok ya maksudnya ya. Bener ya dok. Jadi udah enak walaupun data dia dari 2014 15 itu udah ada karena emang udah disiapkan dulu gitu ya, dirapihin dulu dari awal. Iya, Jadi iya, jangan sampai ada data yang hilang kan dok. benar. Baik, mungkin dari dokter lain ada yang ingin didiskusikan terkait menjalankan rumah sakit ataupun kegiatan dalam rumah sakit.
Kalau rumah sakit yang di kampus itu dok, itu udah ISO belum? Udah mau ke ISO belum? Nah, kita lagi memang penjajakan ke arah sana dulu. Masih penjajakan, dok. Mungkin bisa info dok, kayak gimana nih bisa untuk ISO itu mungkin dari syarat-syaratnya terlebih dahulu atau gimana dok? Jadi kalau aku ngikutin selama ini dok ya, jadi pertama itu kita tuh ISO dulu, memang kan itu kan lembaga independen ya. Nah itu tuh biasanya tuh ISO tuh lebih ke manajemen. Nah kalau jadi manajemennya gimana, jadi ISO sama KAN itu kalau rumah sakit itu dibarengin dok dulu tuh. Jadi kan kalau ISO tuh lebih ke manajemen, kalau yang KAN itu yang akreditasi nasional itu kan dia lebih ke SOP. Nah itu tuh dua itu tuh biasanya itu dok bareng hampir sama tapi beda penekanannya. Nah, tapi emang itu tuh yang pertama awalnya waktu ditekankan tuh SDM kitanya dulu. Misalnya itu pasti satu dokter ditanyain, dilihat datanya. Si dokter itu gimana tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilannya gimana? Terus misalnya kayak kenapa nih bisa mati, kenapa tidak mati, kenapa ini itu biasanya kan lebih ke apa namanya tuh ke SOP-nya yang dicari sama mereka tuh dari KAN itu. Nah, itu tuh dokter bisa bareng. Nah, setelah itu, nah rumah sakit itu sekarang itu lagi ngarahin ke yang surveillance sama sertifikasi dari Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia. Nah itu tuh kalau yang sertifikasi asosiasi itu biasanya tuh yang lebih banyak dikejarnya itu dokter sama manajemennya. Jadi dia tuh kalau aku lihat sih waktu kemarin aku ditanya-tanya tuh dok lebih ke SDM-nya yang dicari. Ini si dokter itu gimana sih menguasain dari setiap kasus. Misalnya kayak kalau kemarin yang aku ditanyakan yang tentang anjing Bernis, karena ada ambulator aku yang 3 tahun lalu tentang anjing Bernis itu tuh ditanya-tanya tuh semua sama dia tuh kenapa dia bisa fatuk, kenapa dia bisa bengkok. Karena aku bilang rumah sakit itu sampai sekarang nggak ada implan buat tulangnya, jadi ya pasti begitu karena kan kalau misalnya sekarang ada implan susah. Jadi memang mereka itu biasanya tuh orang UPB dok yang ininya dok yang surveinya. Aku orang Prof ini itu yang ininya. Tapi kalau biasanya tuh dok kayak sekarang tuh kita digitalisasi itu dibantu sama tim ISO-nya malah. Jadi tim ISO tuh kan dia bisa datang tuh dia ngecek semua ini lab kenapa gini, ini kenapa gini gitu. Nah mereka tuh malah ngarahin ini ada orang ini, nih ada orang ini, malah itu ngebantu dok. Termasuk kami juga kayak seminar-seminar kayak info-info seminar itu dari mereka juga, dari orang-orang mereka itu yang orang apa namanya orang audit itu malah ngasih tahu sama kita. Karena kan audit itu ada audit yang dari pemerintahan, ada audit yang dari luar, ada audit dari mana. Itu tuh malah ngebantu kita untuk berkomunikasi sama dia dengan baik sih. Kalau yang aku rasain dari selama ini yang dia tiba-tiba datang, oh ini ada slide ini dok, ayo gini, ini, biar nanti kamu gini. Karena memang kita juga di rumah sakit itu ditekan sampai tingkat keberhasilan itu jangan sampai merosot. Karena kalau kita tuh di rumah sakit itu kalau merosot dipanggil dok. Kita dipanggil ini kenapa gini. Jadi makanya saya juga mungkin untuk dokter-dokter yang di kampus juga saya selalu itu terkadang kan mungkin kalau saya pegawai rumah sakit dok ya, karena kan atasan itu nggak pernah tahu misalnya ini udah sekaratul maut datang atau gimana kan nggak tahu. Tapi dengan kita ada foto atau video itu bisa menguatkan kita juga. Ini kenapa kamu nggak mati? Padahal ini masih darahnya kayak gini. Ya aku liatin kayak gini ininya. Jadi sebetulnya memang kalau aku lihat itu juga menyambung ke di saat akreditasi, di saat dokter-dokter ditanyakan, itu tuh yang dilihat itu tanggung jawab kita. Cara kita mendiagnosa itu harus jelas dari awal anamnesa sampai pemeriksaan penunjang misalnya kayak laboratorium itu gimana sih, mikroskopnya gimana, di saat itu hematologinya gimana, kimianya gimana, kenapa kok bisa kayak gini, apakah ini hanya itu penyakitnya diagnosanya, makanya dia seperti ini. Nah di saat nanti waktu kemarin aku yang baru ditanya-tanya tentang surveillance ISO itu yang ditanyain ke aku misalnya kayak ini kenapa kayak gini dok, kok bisa ini kayak gini, padahal ini kan kayak gini. Nah itu tuh kita tuh harus hafal gitu, kayak ini datanya dijelasin lagi, oh ini gini, walaupun dia cuma nguji tapi kita tuh harus menguasai semua. Itu sih agak beratnya tuh di situ. Jadi kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak teliti, kita kadang kan namanya kita kalau praktek itu kan kadang nggak moodnya banyak dok ya. Tapi kan kita kadang nggak bisa gitu, soalnya harus jelas semua. Ya. Makanya kalau di pasien itu sekarang itu udah mulai tegas, kalau misalnya dia nggak mau bayar, dia nggak kooperatif apa yang dibilang dokter untuk ini itu cek lanjutan, kita pulangin. Soalnya nanti daripada kita disalahin, mending dipulangin aja gitu. Dibuat di situ ada suatu tanda persetujuan bahwasanya dia tidak memenuhi atau tidak kooperatif pada intinya. Apalagi di Bandung ini kan breeder banyak dok.
dokter rumah sakit itu rata-rata suka disomasi dok. Aku aja dah 6 kali disomasi dok. Banyak dokter kalau disomasi itu somasi itu lumayan dok, meriang 3 hari nggak tidur juga. Iya. Cuman tapi lama-lama mah udah terbiasa karena yang penting itu kita ada SOP-nya. SOP-nya seperti ini, kita melakukan seperti ini, ujungnya dia mundur sendiri. Ya. Yang terkadang, maaf ya, bukan aku gimana, ada juga beberapa oknum yang dia bilang sayang kucing, karena dari uang dari kucing, itu banyak. Mungkin nanti lama-lama di sana juga pasti bakalan kayak gitu. Jadi memang sebetulnya ISO itu sangat membantu kita juga untuk jadi semua itu terstruktur dengan baik sih dok. Bukan hanya rekaman juga dari dokternya, paramediknya, FO-nya, petugas-petugas yang lapangan lainnya itu tuh sangat membantu sih. Gitu dok. Oke, baik. Jadi ini mengingat waktu juga Dok Balkis kan, kita hanya 40 menit. Jadi sebenarnya yang saya tangkap hari ini adalah memang penerapan sistem literasi digital pada sistem administrasi rumah sakit itu sangat penting dalam hal membantu dan meringankan kinerja daripada staf maupun dokter di rumah sakit. Belum lagi itu juga sangat membantu kita pada saat ada masalah-masalah nantinya, jadi sudah terekap dengan baik, jadi tidak perlu lagi mencari kertas selembar demi selembar. Nah ini mudah-mudahan mohon doanya Dok Balkis, kami dari Rumah Sakit FKH USK yang merupakan rumah Dok Balkis juga ini sebelumnya kan, bisa mengikuti jejak daripada RSAP Jabar yang saat ini sudah menerapkan pola digitalisasi administrasi yang sangat baik menurut saya. Nah, tanpa mengurangi waktu ya dok ya, ini sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi karena terkait Zoom kita juga yang tidak terlalu panjang, saya memohon banyak ribuan terima kasih ini kepada Dok Balkis yang telah memberikan waktunya ya, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang sangat padat di RSH Jabar, mau memberikan sedikit masukan dan arahan kepada kami dalam penerapan digitalisasi untuk rumah sakit, juga menyarankan untuk segera mengurus ISO. Untuk keanggotaan RC, RSAP FKH USK juga sudah merupakan anggota RC sebagai informasi ya dok ya. Nah terima kasih pula saya ucapkan kepada Dr. Budianto Panjaitan MSI selaku Direktur Rumah Sakit Hewan FKH USK yang telah meluangkan waktu istirahatnya istirahat malamnya nih dok. Mohon maaf dok, saya sudah mengganggu ini dok. Nah, begitu juga dengan dokter-dokter dan kolega-kolega saya yang lainnya. Selebihnya juga ada pimpinan-pimpinan, ada Dokter Rumi, di sini ada Dokter Murdita juga. Terima kasih atas luangan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita dapat berjumpa nih dengan Dok Balkis. Mana tahu nanti Dok Balkis ada kunjungan ke Aceh lagi, bisa mampir-mampir untuk melihat rumah sakit kita. Begitu juga sebaliknya, jika kami nanti ada main-main, mohon sedikiranya kami diterima untuk diberikan saran untuk kemajuan rumah sakit kita. Nah, sebelum kita akhiri, karena ini memang ada kepentingan juga saya harap ada foto bersama sebentar melalui platform Zoom. Ya, foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Nah, jadi yang kedua unggul nih kayaknya. Ya. Nah, unggul. Nah, FKH kan udah unggul nih sekarang ini. Oke. 1, 2, 3. Nah. Baik, saya ucapkan ribuan terima kasih lagi kepada dokter-dokter yang telah hadir, begitu juga kepada narasumber kita hari ini yang sangat ini adik letting yang sangat skillnya udah mumpuni nih sekarang. Ya, terima kasih banyak ini dok dan dokter semua. Saya padahi sampai di sini. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Dokter Balkis ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.